Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini kita membahas sesuatu tema yang cukup menarik yang belakangan juga masih ramai seperti kasus Kanjuruhan, kemudian di kasus pembunuhan juga kayak apa Verdi Sambo dan lain sebagainya. Seringkali tidak luput dari yang namanya ada otopsi ataupun nanti dilibatkan seseorang ahli forensik atau spesialis forensik. Nah, kita akan di sini kali ini kita akan membahas juga seputar masalah tentang forensik atau yang biasa dikaitkan dengan otopsi. Dan kali ini kita kehadiran spesialis forensik yaitu Ibu Mia Yulia Fitrianti, spesialis forensik yang sekarang bertugas di Rumah Sakit ULIN Banjarmasin yang juga diperbantukan sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Selamat sore Ibu Mia. Selamat sore. Selamat sore. Ini menarik juga pemirsa karena kita kehadiran spesialis forensik kali ini juga seorang perempuan. Jadi kita juga tanya-tanya kenapa sih perempuan itu suka ikut mau gitu loh. Karena yang sudah kita tahu dekan Fakultas Kehutanan di sini rasanya Pak Iwan Aplani ya, itu yang ada forensik cowok kan. Kali ini cewek. Dan kali ini juga kita beritahukan bahwa tayangan ini live di YouTube Banjarmasin Post News Video, kemudian di Instagram Banjarmasin Post dan di Facebook Bipos Online. Selamat sore Bu Mia. Selamat sore Pak. Ya, Ibu Mia, ini forensik ya Bu. Forensik itu biasanya orang umum, orang selalu mengaitkan dengan hal-hal yang berbau kriminal. Kemudian biasanya otopsi, biasanya oh ini forensik. Biasanya munculnya nama-nama forensik atau orang-orang mulai diperhatikan lah, pasarnya diperhatikan tanda kutip Bu. Ini biasanya terkait dengan pembunuhan, sesuatu yang menyeramkan ini Bu. Sebenarnya forensik itu sendiri tugasnya atau Ibu ini sebenarnya kerjaan atau sesuatu yang namanya forensik itu apa sih Bu secara umum orang awam nih Bu ya, kalau di dokter mungkin sudah paham kan. Orang awam itu apa sih forensik itu Bu? Kerjanya apa memang ngurusi mayat aja atau ada hal-hal lain Bu yang sebenarnya forensik itu cakupannya lebih luas gitu Bu. Silakan Bu. Ya, sebenarnya kan kalau ilmu forensik ini kan ilmu medis, jadi penghubung antara ilmu medis sama ilmu hukum ya. Forensik ini tuh sudah meluas lah. Yang sebenarnya kasus terbanyak itu forensik klinik. Jadi kita ketemu sama orang hidup. Kasus orang hidupnya tuh yang satu kesusilaan seperti perkosaan, perzinahan, KDRT, dan penganiayaan. Yang itu yang biasanya lebih banyak kasusnya dibanding dengan kasus kematian. Terus yang lain tuh ya kelegalan suatu anak, kayak misalnya kita juga ada konsultasi mediko legal dan konsultasi DNA. Nah itu misalnya nih apakah anak ini benar anak saya atau bukan? Ada kasus ya. Ya itu biasanya yang unsurnya ke arah perdata tuh, yang arah situ tuh. Iya perdata. Atau nggak mau ke polisi nih. Tapi pengen tahu nih apakah benar anak ini anak saya, kita biasanya bisa bantu untuk melakukan pemeriksaan DNA tersebut. Oh berarti Bu ya lebih lengkap. Perlu diketahui bahwa sekarang ini orang forensik itu tugasnya bukan hanya urusan pidana. Ternyata ada juga urusan perdata. Jadi kan ada suami istri, dia mau anaknya ini anak siapa, tapi mereka tidak mau ke bagian hukum. Ya bisa. Mereka mau, jadi bisa juga Bu ya. Bisa, kita bisa bantu untuk menilai apakah DNA. Tapi kita bacanya dari DNA-nya ya. Tapi Bu, mohon motong Bu, kalau DNA sendiri kalau itu di ULIN khususnya Ibu ada nggak Bu sekarang? Belum. Kalau untuk kami kerjasama sama pihak laboratorium yang sudah terakreditasi. Saat ini memang labnya belum ada karena kan ini pelayanan baru ya di ULIN ya. Di ULIN ada nih Bu ya? Di ULIN dan Bayangkara mau dibentuk untuk paling lama tahun depan sudah ada. Tahun 2003 ini hampir dipastikan sudah ada? Ya, ini kan lagi on proses MOU dan segala macam. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada hambatan apa-apa, daripada jauh ke Jawa gitu loh. Insya Allah kita bisa bantu. Jadi nanti insya Allah nanti orang-orang atau pasangan suami istri yang masih ada ragu, ada semacam perdata, mereka nanti bisa di Banjarmasin saja, tapi labnya mungkin di Jawa ya. Untuk saat ini iya. Mungkin nanti. Tapi artinya lebih murah dan mungkin sudah bisa melayani lah di Kalimantan Selatan hal tersebut. Tapi pemeriksaannya tetap dijaga sangat dijaga kerahasiaan Ini salah satu terobosan nih Bu. Mungkin mudah-mudahan sukses di tahun depan Bu.
Amin, amin. Semoga tidak ada Kemudian halangan. ini juga kita beritahukan, kita edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata ini salah satu pekerjaan daripada orang forensik Ya, juga. jadi forensik tidak notabene hanya Mm-mm. pada jenazah saja. Iya. Itu kalau kesannya kan, Kesannya menyeramkan. iya betul, seperti tukang jaga, ya, Pak, kesannya Nanti ya. kalau ketemu ibu misalnya, oh dari mana, dokter apa, forensik, wah Oh, ini ngurusin mayat, gitu loh. ya, padahal tidak ya. Padahal tidak mesti. Dan sebenarnya kasus untuk ngurusi mayat sendiri di Kalimantan Selatan seberapa persen atau seberapa besar, Bu, dibanding yang tadi, Bu? Ada penganiayaan, asusila. Oh, jauh. Jauh. Kalau untuk kasus, untuk mungkin untuk otopsi di kita, karena kan kultur ya, Ya, mungkin ya. budaya. Kultur, budaya. Jadi kalau yang tidak Agak- benar-benar tuh ya, agak sulit Tidak sekali ya. mendesak mereka sendiri. Ya, agak sulit sekali. Paling agak sedikit berargumen lah kami nih sebagai dokter forensik. Karena Iya. kan menurut kami tetaplah penyebab kematian itu kan memang harus diketahui dengan Iya. cara otopsi. Iya, dengan otopsi. Ya, biasanya kami koordinasi dengan pihak penyidik sebagai selaku ownernya kami itu kan penyidik ya, Pak. Iya, betul. Jadi kami Di bekerja bawah atas penyidiknya. permintaan penyidik Iya, ini. nggak bisa lakukan sendiri. Ya, dengan tujuan membuat terang suatu perkara. Iya, betul. Apakah keadaan ini tuh ada unsur pidananya atau tidak. Tuh, jadi kami akan koordinasi semuanya bagaimana penyidik nih diotopsi atau tidak. Untuk di Banjar tidak terlalu banyak sih Tidak terlalu untuk banyak. otopsi dibanding kasus Yang penganiayaan dan kesusilaan. Oh, itu yang banyak. Dan itu orang Ya. tidak tahu kadang-kadang, Bu, ya, bahwa ini ternyata untuk asusila itu kan ditangani polisi, ternyata yang kerjanya juga orang Forensik, forensik bekerja iya, di betul. sini. Oh. Semakin cepat dia mau melaporkan, semakin baik Bagus, bukti semakin yang baik, bisa kita. semakin mudah Ya, Terus kembali, Bu, kalau biasa kan identik nih tadi dengan mayat, Bu, dengan Ya. jenazah itu biasanya kan. Nah, ada pertanyaan orang, Bu, kadang-kadang seberapa bisa diketahui mayat itu usianya, atau misalnya ada batas waktu nggak, Bu? Oh, ini diketemukan mungkin sudah 1 tahun lah, ini nggak bisa diotopsi, atau masih bisa, Bu, diketahui misalnya tahun maksudnya atau melihat 2 tahun. perlukaannya ya. Misalnya ini ketemu misalnya kan Ah. orang kayaknya udah lama gitu loh. Atau sudah, kalau misalnya bentuk kerangka sendiri, apa masih bisa, Bu? Atau Kalau tugas forensik nggak nih masih gitu loh? masih Oh, tugas masih. forensik. Jadi kalau sebenarnya untuk mengetahui ada tidak trauma tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Cuman semakin baik, Semakin cepat. semakin bagus hasilnya. Kita bisa tahu nih, Iya, kan betul. kalau sudah busuk, sudah jadi tulang kan berapa lama luka pertama, luka kedua itu Iya. susah. Susah, betul. Karena kan sudah rusak ya, Rusak, organnya ya. sel disease. Tapi kalau emang ada perlukaannya sih masih Iya, kelihatan. betul. Kan waktu apakah ini bukan, apalagi kalau pelakunya itu pengeroyokan ya. Apakah luka ini yang pertama, apakah ini luka yang kedua, itu tidak bisa dideteksi. Karena kan yang kita biasa alat bantunya itu biasanya histopatologi, Pak. Jadi kita ambil sampelnya nih, kira-kira perlukaan mana yang duluan. Kalau memang dari cerita TKP dan analisa TKP, oh dok ini pelakunya pengeroyokan, mungkin nggak kejadian dari pengeroyokan. Tuh, kalau sudah busuk, ya walau nggak Iya, bisa. betul. Pas di kita PA pun hasilnya cuma lisis aja, Iya, jadi betul. tidak signifikan secara keilmuan. Jadi ya itu, kalau Artinya itu agak susah lah membantu kalau sudah cukup lama. ya, tapi kalau untuk lihat lukanya, walaupun sudah dalam bentuk tengkorak, masih bisa Masih bisa, kelihatan. betul. Bisa. Kalau ada misalnya kayak luka tembak misalnya di kepala, Ya, oh, ini bekas bisa. ada tembakan, Ya, atau ada patah benda tulang. tajam di bahu misalnya, tulangnya patah, tulangnya Oh, ya. diketemukan kan, kemudian patah, Bisa. oh ini kelihatannya bekas, Ya, karena patahan akibat trauma, bukan ya, patahan betul. akibat ya, atau ini terjatuh, dikubur gitu. atau ini memang dipukul benda tajam gitu Ya. kan, masih bisa lah. Ya, masih bisa Tapi terlihat resapan darahnya. secepat mungkin didapatkan sebenarnya lebih bagus lah Ya, betul. maksudnya, Bu. Nah, itu kan ada beberapa kasus yang kadang-kadang otopsi itu kan dilakukan setelah, kadang-kadang kebanyakan itu kan setelah kasus berjalan, baru ada kecurigaan, baru dibongkar lagi kasusnya. Kadang-kadang kan orang berpikir, kok kenapa tidak dari awal kita lakukan hal tersebut gitu loh. Ini kendalanya, atau Ibu, memang kan ini orang di bawah honor tadi, Bu, di bawah kepolisian nih, Ibu nih. Apakah tidak bisa waktu itu kan misalnya kita dulu kan, oh ini harus diotopsi aja baru dikubur gitu. Kan kadang-kadang nih kultur tadi, Bu, sudah dikubur, diangkat lagi kan ada beberapa, wah nggak boleh lagi dibongkar dan macam-macam. Ini kan di luar itu. Tapi secara medis
Apakah lebih baik misalnya kita otopsi dulu baru dikubur Oh atau iya, itu jauh Pak. jauh lebih bagus Jauh memang, lebih baik. Ya, saya bilang kan semakin cepat semakin baik nih. Hmm. Karena kan kalau misalnya baru meninggal kita otopsi, satu kan masih seger. Ya, betul. Terus kedua, yang misalnya tusukan mananya sangat jelas sekali, tepinya Kelihatan, rata, tidak rata. Iya, Walaupun iya. busuk juga masih jelas Masih sih, jelas, masih jelas, tapi lebih baik bisa memvisualisasikannya itu pada saat dia masih segar. Apakah sebelumnya ada pukulan? Kan kalau memar itu kan akan nyaru banget ya sama busuk ya. Enggak, itu kelihatan. Ya, walaupun kita iris, kita cuci, kalau benar-benar kita lihat satu-satu mungkin masih bisa kelihatan. Tapi kalau masih segar tuh jelas sekali. Jelas sekali. Itu yang apa? Yang saran yang ya. Nah, Bu, biasanya kan ini kan kita edukasi bahwa mungkin bagi keluarga yang mungkin ada menaruh kecurigaan dan mungkin bisa otopsi secepatnya, mungkin lebih baik diotopsi duluan baru dikuburkan malah. Jadi tidak ada lagi pembongkaran jenazah belakangan gitu, dan lebih otopsi kan lebih maksimal didapat gitu lah. Betul, betul. Nah, Bu, kalau misalnya Bu di otopsi ini kan orang masih bayangan nih, tapi ini apakah memang harus dibedah Bu otopsi itu, atau bedanya kan kalau visum kan dari luar nih Bu. Nah, kalau otopsi ini kan mohon maaf Bu, apakah memang harus dibedah atau ada cara lain Bu yang ini sih sayangnya di Indonesia belum berkembang ya. Kita ada namanya virtual otopsi. Itu ini karena banyak sekali penolakan terhadap otopsi. Otopsi itu kan nggak mau dibedah tuh. Ya, sekarang tuh dikembangkan namanya virtual otopsi. Kita menggunakan analisa radiologi. Jadi kayak di CT scan, PMCT, kita CT scan seluruh tubuhnya, tapi ini tetap tidak menjadi golden standar. Kalau misalnya dia luka tembak, ya kita luka tembak kan kita jadi tidak terlalu banyak mengeksplornya. Tidak bisa melihat langsung lah. Iya, kita slide-nya, oh iya benar ada luka tembaknya, ada luka masuk, tapi luka keluar. Juga susah lah. Ya alurnya, tapi alur masuk ininya kita tidak bisa terlalu spesifik. Iya. Masih terbatas juga alatnya lah. Betul. Tapi sudah ada bisa mulai ada solusi. Betul. Walaupun kita belum melakukan hal ini di Indonesia. Sudah mulai. Kalau di Jakarta sudah mulai. Belum banyak yang ekspor ya. Betul. Mungkin itu kalau ilmunya forensik ini juga terus berkembang nih Bu ya. Iya. Nggak bisa sekedar membedah kemudian dibuka selesai kayak gitu aja ini. Iya. Nanti kita akan lihat lagi Bu, mungkin ini baru permukaan dan cukup menarik, tapi kita jeda iklan berikut dulu.